A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad nurullah. Sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu wasahiruh. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat, kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang saya cintai dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Samsuddin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang zikir dan ma'rifat tasawuf. Zikir dan ma'rifat tasawuf sangat berkaitan. Karena untuk menuju ma'rifat tasawuf, kita harus melalui zikir, melalui pembersihkan. Kita harus membersihkan tubuh, hati, jiwa untuk mencapai ma'rifat tasawuf. Saudara, kita sering mendengar tentang zikir tubuh, zikir hati, zikir roh, dan zikir rahasia. Zikir tubuh disebut la ilaha illallah. Itu untuk membersihkan tubuh, membersihkan nafsu-nafsu jahat. Zikir hati adalah Allah. Tujuannya untuk membersihkan kecintaan sesuatu selain Allah yang ada di dalam hati. Zikir hu atau zikir roh itu membersihkan pikiran-pikiran yang tidak berguna, pikiran-pikiran mulut-mulut selain Allah. Subhanallah. Saudara sekalian, sering saya katakan, masuklah di dalam dunia tasawuf, karena di situ adalah ketenangan yang sejati. Orang tasawuf adalah orang-orang yang paripurna. Mereka bisa menemukan surga yang ada di dunia. Sehingga mereka mengatakan, orang yang mengetahui surga di dunia, dia tidak butuh surga di akhirat. Subhanallah. Masuklah ke dunia atau ke alam tasawuf, karena disitulah tempatnya kedamaian. Tasawuf adalah mutiaranya Islam. Tapi untuk mencapai tasawuf bukan mudah. Perlu tahapan-tahapan. Tahapan itu adalah zikir. Kita harus membersihkan
diri dari nafsu-nafsu jahat. Bagi saudara yang cenderung dalam nafsu-nafsu jahat, perbanyak mengamalkan zikir la ilaha illallah. Usahakan setiap sholat baca 100 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali. Zikir hati adalah Allah tujuannya apa? Tujuannya membersihkan kecintaan kepada sesuatu selain Allah. Kita harus memenuhi hati itu zikrullah. Jangan sampai kosong. Karena sangat bahaya. Kata Allah, orang yang lalai dari aku suruh iblis menemaninya. Hati yang kosong dari aku, dari zikrullah, aku akan suruh setan mengisinya. Sehingga dia diombang-ambingkan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bagi saudara mencintai kebenaran tapi tidak bisa berbuat kebenaran, perbanyak melakukan zikir hati, yaitu Allah, Allah, Allah. Tujuan semua zikir ini untuk menenangkan jiwa, menenangkan pikiran. Tapi apabila hati itu diisi dengan syaitan, kita tidak akan pernah tenang. Kita dibawa ke sana kemari berpikir yang hal-hal menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dibuat gelisah, dibuat was-was. Tidak ada ketenangan, kedamaian ketika hati itu kosong dari Allah Subhanahu wa taala. Hati ini adalah baitullah, rumah Allah. Ketika hati ini kosong, maka diisi dengan yang lain. Pasti diisi dengan syaitan. Kata Allah, orang yang lalai dari aku, kosong hatinya dari mengingat aku suruh iblis untuk mengisi hatinya supaya dia gelisah. Tidak ada kedamaian apabila hati itu diisi dengan syaitan. Tidak ada. Perbanyak mengamalkan zikir Allah. Tujuan zikir roh atau zikir untuk membersihkan pikiran-pikiran yang tidak berarti, pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran mulut-mulut. Lalu kita mengisi pikiran-pikiran yang hak, yang bisa kita membuat hati tenang, yaitu Allah. Buang semua pikiran-pikiran kecuali Allah. Subhanallah. Dari dasar inilah kita bisa mencapai ke dalam alam tasawuf. Bayangkan saudara, orang-orang tasawuf kamu hina, dia tersenyum. Dia tidak akan merasa terhina. Begitu mereka luar biasa. Orang-orang tasawuf adalah orang-orang paripurna. Jangan coba-coba menghina orang-orang tasawuf. Sekalipun mereka tersenyum ketika kamu hina,
Tidak membalas ketika kamu hina. Hati-hati. Karena sangat berbahaya. Ketika dia mengatakan yang engkau hina itu adalah dirimu sendiri, maka bersiap-siaplah. Sekali lagi, saudara, perbanyak berzikir la ilaha illallah. Perhatikan saudara, ketika kita selesai sholat, misalnya sholat maghrib atau isya, usahakan berzikir la ilaha illallah 100 kali. Setelah selesai berzikir la ilaha illallah 100 kali, maka tundukkanlah kepalamu. Perhatikan denyut jantung itu. Denyut jantung itu seolah-olah mengatakan Allah, Allah, Allah. Kita hanya sekedar mendengar. Tapi kalau saudara belum mampu mendengar itu, tidak apa-apa. Hati kamu mengingat Allah, 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 Allah terus menerus. Jiwa kita akan tenang. Orang mencapai ketenangan jiwa, dia akan bisa melihat surga yang ada di dunia ini. Ketika saudara sudah melihat surga di dunia ini, tidak butuh lagi surga di akhirat. Artinya tidak mengharap lagi surga di akhirat. Sehingga mereka beramal bukan lagi karena surga dan bukan lagi karena neraka. Mereka beramal kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mereka beramal untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu saya di sini tegaskan, saudara, kalau kita hanya sekedar memahami ilmu ini tanpa ada pelaksanaan seperti ritual, kita tidak bisa menghasilkan rasa yang indah, atau kita tidak akan bisa menghasilkan rasa yang hakiki. Karena kita juga hati-hati, kita selalu mengandalkan rasa. Banyak sekali orang mengatakan kita tidak bisa melihat Allah. Yang bisa hanya dirasakan. Rasa apa yang kita pakai. Ketika setan memenuhi hati, kita mengandalkan rasa. Hati-hati ditipu dengan rasa sendiri. Hati-hati. Sekali lagi, ketika kita mengandalkan rasa, sehingga hati itu bukan Allah yang di dalam, tapi setan. Hati-hati kita ditipu dengan rasa. Hati-hati. Ini yang bisa menipu kita. Itulah kemarin sempat saya membahas tentang keyakinan. Kita tidak boleh meyakini 100% dengan rasa itu. Karena pasti bisa ditipu rasa. Tapi kalau memang dalam hati memang betul-betul Allah yang hak, insya Allah kita tidak ditipu rasa. Tapi bagaimana caranya? Kita harus melalui proses zikir. Kita harus mengisi hati itu sampai penuh dengan hati itu zikir. Ketika hati itu penuh dengan zikir, tidak ada lagi yang bisa masuk ke dalamnya. Contoh misalnya, ambil gelas, isi air penuh. Ketika diisi lagi, nggak bisa, nggak muat. Perbanyak mengingat Allah. Karena inilah tangga untuk mencapai ma'rifat. Subhanallah. Semoga bisa difahami, saudara. Mari kita melakukan ritual untuk mencapai tasawuf. Seperti misalnya sholat itu ritual.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.